Nathan Jeon ambil sumpah WNI. Sintayong pimpin pemusatan latihan Timnas U23. Timnas Indonesia jadi panutan negara ASEAN. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia berhasil menjadi juara AFC Asian Cup 2023 setelah mengalahkan Jepang dalam babak final bersejarah di Virtual City Arena Doha, Qatar pada hari Senin dini hari. Ini merupakan kali pertama AFC menggelar ASEAN Cup, dengan Timnas Indonesia kini tercatat sebagai tim perdana yang mampu menjadi kampiun di turnamen sepak bola elektronik yang menggunakan game e-football tersebut. Timnas e-football Indonesia sendiri diperkuat oleh Elga Cahaya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudi mengalahkan Jepang dengan skor akhir 2-0 dalam laga best of 3 atau mencari 2 kemenangan terlebih dahulu. Seperti yang disiarkan oleh AFC ASEAN Cup, Indonesia menurunkan Elga dan Faidan mengalahkan tim Jepang dengan skor 1-1 pada leg pertama melalui sudden death penalti dengan unggul 3-2 dan memastikan kemenangan dengan skor 1-0 pada leg kedua. Disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air Romy Pangemanan, pelatih SC Heerenveen Van Wonderen dikabarkan sudah mengizinkan sang pemain Nathan Jeon untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia dan memperkuat Timnas Indonesia. Namun Bung Ropan belum tahu secara pasti kapan pemain 22 tahun tersebut mengambil sumpah. Namun satu hal yang pasti, Nathan sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih. Konon kabarnya pelatih Heerenveen telah memberikan izin kepada Nathan untuk mengambil sumpah WNI. Semoga dalam waktu dekat bisa terjadi. Saya sudah WA Ketum PSSI. Ini perizinan Nathan Jeon lebih gampang karena Tom Haye saja diberikan izin untuk datang ke Indonesia, kata Bung Ropan. Hernando Ari langsung bermain untuk Persebaya Surabaya usai pulang membela Timnas Indonesia dari Qatar. Ia turun starter melawan Bayangkara FC pada hari Minggu. Akan tetapi penjaga gawang berusia 21 tahun itu harus digantikan oleh Andika Ramadhani jelang pertandingan berakhir. Setelah salah jatuh, Hernando harus menjalani serangkaian observasi dan pemeriksaan untuk memastikan kondisi cedera yang dialaminya. Cederanya Hernando menjadi kabar buruk bagi Sintayong. Pasalnya Timnas Indonesia bakal menjalani agenda penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Apalagi pelatih Persebaya Surabaya Paul Moser mengaku tak bisa menjelaskan secara rinci terkait kondisi Hernando Ari ini. Sebab ia belum bisa memastikan apakah Hernando Ari mengalami cedera dislokasi pada bahunya atau yang lain. Namun ia memastikan tim dokter akan menangani Hernando Ari dengan baik. Apalagi pemain berusia 21 tahun tersebut memiliki riwayat cedera bahu. Setelah lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024, Sintayong tak bisa langsung bersantai. Menurut manajer Timnas Indonesia Endri Irawan, Sintayong langsung memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Diperkirakan Timnas Indonesia U23 bertolak ke Dubai pada akhir Maret atau awal April 2024. Beredar kabar Timnas Indonesia U23 akan menjalani TC di Dubai pada 31 Maret 2024. Kabar yang tersiar juga skuad Garuda Muda akan menjalani laga uji coba selama TC di sana. Yang TC-nya memang belum secara resmi ya, artinya mungkin awal memang mau ke Dubai, kira-kira 1 minggu sebelum Lebaran kita ada di Dubai. Setelah itu mungkin kita tanggal 6 atau 7 April kembali ke Qatar untuk persiapan pertandingan yang sebenarnya di U23. Jelas Endri Irawan. Sadil Ramdhani dicoret dari skuad Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023 kemarin. Sebagai gantinya, Sintayong memilih Adam Alis setelah sebelumnya tercoret. Saat itu Ketua Badan Tim Nasional Indonesia atau BTN Sumarji menyebut pencoretan Sadil terkait 3 hal yakni performa, disiplin, dan attitude. Dalam hal ini, ex-pelatih Timnas Malaysia Ong Kim Swee pun membela Sintayong soal keputusannya mencoret Sadil Ramdhani. Ia mengingatkan bahwasannya pemain harus paham bahwa berada di klub dan tim nasional adalah sesuatu yang berbeda. Ia juga mengingatkan setiap pelatih memiliki perencanaannya sendiri. Pencoretan itu sebaiknya bisa dijadikan motivasi. Karenanya pelatih Sabah FC menantang Sadil Ramdhani bisa makin berkembang sehingga dipanggil kembali ke tim nasional asuhan Sintayong. Pesepak bola legenda Timnas Indonesia Anjas Asmara menilai ada baiknya PSSI memecat Sintayong.
dari kursi pelatih skuad Garuda. Penilaian itu muncul karena dalam pandangannya Sintayong gagal mendongkrak performa timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly, Anjas Asmara mengatakan belum cukup puas dengan kualitas Sintayong menangani timnas Indonesia. Ini semua salah STY, anak-anak tidak diberikan kepintaran apa-apa, kecuali fisik saja diutamakan, tapi skill atau otak sepak bolanya tidak dilatih. Sesumbar, sudah level Asia tapi kalah terus, menangnya cuma dari tim kacangan ASEAN. Sebagai mantan pemain timnas, saya kecewa dengan patgulipatnya STY. Cukup sudah, jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Segera saja PSSI cari pelatih lain yang benar-benar mampu melatih timnas dan bukan yang sibuk main iklan saja. Asnawi Mangkualam harus bersiap menghadapi perjuangan keras dalam menempati posisi starter di Port FC dalam lanjutan Liga Thailand. Asnawi memang memiliki pengalaman bermain di Korea Selatan bersama dengan Jeonnam Dragons dan Ansan Greeners, namun hal tersebut tidak lantas membuat sang kapten timnas Indonesia bakal mendapatkan karpet merah tampil sebagai starter di tiap laga Port FC. Sebab sebelum kedatangan Asnawi, pelatih Rangsan sudah memiliki sosok berpengalaman Supanan Burerat. Pemain 30 tahun itu adalah penghuni tetap bek kanan Port FC sejak tahun lalu. Tak cuma harus berduel dengan Burerat, Asnawi juga harus bersaing dengan sederet pemain lain jika ingin mengejar posisi di sayap kanan. Sebab Port FC dihuni oleh pemain-pemain yang memiliki nama besar dan berlaga di pentas internasional seperti Tan Nobun Kasara dan Bordin Pala. Menariknya dalam karir barunya bersama klub Madampang, Asnawi tidak memakai nomor punggung favoritnya 14, melainkan memakai nomor punggung 6. Prestasi timnas Indonesia dan Malaysia di Piala Asia 2023 mengalami perbedaan. Skuad Garuda berhasil lolos ke 16 besar, sedangkan Harimau Malaya terhenti di fase grup. Padahal Sintayong membawa banyak pemain muda. Bahkan tim Merah Putih jadi skuad termuda di ajang ini dengan rataan 22,5 tahun. Hal ini lantas membuat mantan timnas Malaysia Azrai Kor Abdullah belak-belakan dirinya iri dengan timnas Indonesia yang sukses di Piala Asia 2023. Ia menyarankan Harimau Malaya untuk meniru langkah skuad Garuda. Jika kita berbicara tentang masa depan timnas Malaysia setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita Indonesia melakukannya. PAM harus menyadari bahwa masa depan ada pada pemain muda. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan bahwa ada satu hikmah yang didapatkan PSSI usai Piala Dunia U17 2023 berakhir. Dari pantauan Indra Syafri, rupanya pemain timnas U17 Indonesia harus mempunyai postur yang tinggi. Sebab postur yang tinggi setidaknya bisa bersaing dengan lawan-lawan dari belahan penjuru dunia. Kini ada beberapa pemain timnas U17 Indonesia yang memiliki tinggi badan sesuai harapan PSSI, salah satunya adalah Arkan Kaka. Meski demikian, postur yang tinggi bukan menjadi persyaratan utama untuk membela timnas U17. PSSI sendiri juga tak akan mencari sembarangan pemain yang posturnya tinggi tapi tidak bisa bermain sepak bola. Sebab selain tinggi badan, PSSI juga melihat stamina para pemain. Lebih dari itu, Indra Syafri senang perkembangan sepak bola di Indonesia sudah maju, sebab banyak stamina pemain yang sesuai dengan harapan PSSI. Contohnya, saya kaget melihat pemain timnas U20 Indonesia. Sekarang VO2 Max pemain timnas U20 Indonesia ada yang 69 dan 72. Menurut saya ini pertanda bagus. Kalau dulu waktu timnas U19 Indonesia masanya Eva Dimas dan kawan-kawan mencari VO2 Max 55 saja susah.